Sabtu tanggal 18 bulan 10 2025, Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap pabrik sabu di sebuah unit apartemen kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Sejumlah barang bukti berupa alat dan bahan baku untuk membuat sabu serta sabu cair dan padat yang siap dipasarkan disita dari pengungkapan itu. Kepala BNN Komjen Suyudi Aryoseto merinci apa saja yang ditemukan di TKP. Barang bukti yang diamankan narkotika jenis sabu dalam bentuk cair dan padat. Kemudian beragam bahan-bahan kimia yang digunakan untuk proses pembuatan sabu tersebut. Kemudian peralatan laboratorium yang digunakan untuk memproduksi narkotika. Lantas, mengapa narkotika jenis sabu ini makin marak? Apa sih sabu itu? Dari mana awal mulanya sabu? Dan siapa yang pertama kali membuatnya? Apa manfaat sabu? Apa dampak buruk sabu? Mari kita kupas tuntas dalam video ini. Metamfetamin yang dikenal sebagai sabu adalah narkotika yang sangat berbahaya dan memiliki dampak buruk yang sangat serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial penggunanya. Berikut sejarah sabu atau disebut juga metamfetamin. Asal-usul dan penemuan sabu. Metamfetamin yang lebih dikenal dengan sebutan sabu pertama kali disintesis pada tahun 1893 oleh seorang ahli kimia Jepang bernama Nagai Nagayoshi. Ia berhasil mengekstrak senyawa ini dari efedrin, bahan kimia alami yang ditemukan dalam tanaman ephedra. Pada tahun 1919, seorang ilmuwan Jepang lainnya, Akira Ogata, menyempurnakan proses sintesis metamfetamin yang lebih sederhana dengan cara mereduksi efedrin menggunakan fosfor merah dan yodium. Penggunaan awal. Pada awalnya, metamfetamin digunakan secara medis untuk berbagai tujuan. Pada tahun 1930-an, senyawa ini diperkenalkan ke pasaran dalam bentuk inhaler dekongestan dan pil untuk mengobati berbagai kondisi seperti narkolepsi, asma, dan hiperaktivitas. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, efek stimulan kuat dari metamfetamin mulai menarik perhatian militer. Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, metamfetamin digunakan secara luas oleh tentara Jerman, Jepang, dan sekutu untuk meningkatkan stamina, kewaspadaan, dan menekan rasa lapar pada para prajurit. Pil yang dikenal dengan sebutan vervitin diberikan kepada tentara Jerman dalam jumlah besar untuk membantu mereka tetap terjaga dan fokus selama pertempuran. Dampak dan tantangan modern. Hingga saat ini, sabu tetap menjadi salah satu narkotika yang paling banyak disalahgunakan di seluruh dunia. Efek adiktifnya yang kuat, termasuk euforia sementara, diikuti oleh kerusakan mental dan fisik yang serius, telah menciptakan krisis kesehatan masyarakat yang besar. Penegakan hukum dan kampanye pencegahan terus dilakukan untuk memerangi penyebaran dan penggunaan sabu. Namun, tantangan besar masih tetap ada, terutama dengan munculnya laboratorium-laboratorium ilegal yang terus berkembang di berbagai negara. Berikut adalah beberapa dampak buruk utama dari penggunaan sabu. 1. Kerusakan fisik. Kerusakan pada sistem saraf utama. Sabu merusak sel-sel otak, terutama yang berhubungan dengan dopamin, neurotransmitter yang mengatur suasana hati, motivasi, dan kesenangan. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, yang dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Penurunan fungsi kardiovaskular. Sabu meningkatkan detak jantung dan tekanan darah yang dapat menyebabkan berbagai masalah kardiovaskular, termasuk serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. Kerusakan gigi dan mulut atau mad mouth. Penggunaan sabu sering menyebabkan kerusakan gigi parah, mulut kering, dan gusi yang meradang. Pengguna sering mengalami kerusakan gigi yang parah, kehilangan gigi, dan infeksi mulut. Malnutrisi dan penurunan berat badan. Sabu menekan nafsu makan, sehingga banyak pengguna mengalami penurunan berat badan yang ekstrim dan malnutrisi. 2. Gangguan mental psikosis. Penggunaan sabu dapat menyebabkan psikosis termasuk halusinasi, delusi, dan paranoia. Pengguna sering merasa dikejar atau diancam oleh orang lain yang dapat memicu perilaku agresif atau tindak kekerasan. Gangguan kognitif.
Sabu dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif, termasuk masalah memori, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kemampuan untuk membuat keputusan, depresi, dan kecemasan. Setelah efek euforia sabu mereda, pengguna sering mengalami perasaan depresi dan kecemasan yang mendalam. Penggunaan jangka panjang dapat memperburuk kondisi ini, menyebabkan depresi kronis dan bahkan keinginan untuk bunuh diri. 3. Dampak sosial dan ekonomi, ketergantungan dan kehilangan kontrol. Sabu sangat adiktif dan banyak pengguna menjadi sangat tergantung pada obat ini, sehingga mereka kehilangan kontrol atas hidup mereka. Mereka cenderung mengabaikan tanggung jawab seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan pribadi. Kehilangan hubungan sosial. Penggunaan sabu sering menyebabkan kerusakan pada hubungan pribadi. Pengguna mungkin menarik diri dari keluarga dan teman-teman, dan bahkan melakukan tindakan kriminal untuk mendukung kebiasaan mereka. Masalah hukum. Karena sifat ilegal dari sabu, pengguna sering terlibat dalam masalah hukum, termasuk penangkapan, penahanan, dan catatan kriminal yang dapat menghancurkan masa depan mereka. 4. Risiko kesehatan tambahan penyakit menular. Pengguna sabu yang menyuntikkan obat ini berisiko tinggi tertular penyakit menular seperti HIV dan hepatitis melalui jarum yang tidak steril. Kematian. Overdosis sabu bisa sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian akibat serangan jantung, stroke, atau gagal nafas. Sejarah metamfetamin adalah kisah tentang bagaimana sebuah penemuan kimia yang awalnya memiliki potensi medis menjadi salah satu zat yang paling merusak di dunia. Dari penggunaannya sebagai alat perang hingga menjadi ancaman kesehatan global. Sabu menggambarkan dampak yang bisa terjadi ketika obat-obatan tidak digunakan dengan bijaksana dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampak buruk sabu sangat merusak dan dapat mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan penggunanya, dari kerusakan fisik dan mental hingga konsekuensi sosial dan ekonomi. Sabu adalah salah satu narkotika paling berbahaya. Pencegahan dan pengobatan adalah kunci untuk melawan penyalahgunaan sabu, untuk melindungi masyarakat dari dampak yang menghancurkan ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.